Suamiku Om Tentara. Bab. Sebuah ide busuk tiba-tiba mampir di benak Dirga. Mumpung Firza masih berada di rumah sakit dan belum sadar, jadi sekalian saja dibuat tidak sadar selamanya. Ya, ini kesempatanku. Mumpung dia belum sadar, aku harus melenyapkan dia secepatnya supaya nggak ada penghalang lagi di antara aku dan Zaida. 51. Hari ini, Valeri berniat untuk menjenguk Zaida dan Firza di rumah sakit. Beberapa hari terakhir Valeri tidak ada waktu untuk menjenguk sebab pekerjaannya menumpuk. Setelah bercerai dengan Dirga, meskipun sebenarnya perceraian mereka belum diresmikan secara negara, Valeri kembali mengambil banyak tawaran pekerjaan. Ia rindu juga melakukan banyak kesibukan seperti ini, bertemu dengan kenalan-kenalannya, dan tampil menjadi diri sendiri. Kedua orang tua Valeri sudah mendesak dirinya untuk segera meresmikan perceraian dengan Dirga, tetapi tentu saja prosesnya tidak semudah itu. Dia harus melalui banyak proses, seperti pemanggilan untuk mediasi dan banyak hal lainnya. Valeri mampir ke sebuah toko buah untuk meminta dibuatkan parsel. Rasanya tidak enak kalau setelah beberapa hari tidak datang menjenguk, ketika datang lagi malah tidak membawa apa-apa. Ya, meskipun Valeri tahu kalau Zaida tidak akan memikirkan mengenai buah tangan dan semacamnya. Parselnya mau diisi buah apa saja, Kak? Tanya si pegawai. Valeri melihat-lihat buah di toko tersebut. Boleh saya lihat-lihat dulu? Si pegawai mengangguk. Tentu saja boleh, Kak. Valeri berkeliling melihat buah-buahan di sana. Penempatan buah-buahan itu berbeda-beda tergantung level mahalnya. Buah-buahan biasa ditata di wadah biasa, sementara buah-buahan yang mahal diletakkan di tatakan yang indah dan menarik perhatian. Itu apel Sekeiichi bukan? Tanya Valeri. Si pegawai mengangguk. Kami menjualnya per buah, Kak. Valeri mengangguk. Oke, ambil apel itu 5 buah aja. Lalu, jeruk dekopon sekotak, dan stroberi sembikiyakuin juga sekotak. Sudah itu saja, susun di parselnya. Si pegawai mengangguk dengan mata berbinar senang. Tentu saja, sebab Valeri membeli 3 jenis buah yang harganya lumayan mahal. Buah-buah itu pun disusun menjadi parsel yang cantik kemudian diberikan kepada Valeri. Terima kasih, Kak. Ditunggu kedatangannya kembali, kata si pegawai sembari membungkukkan badan. Valeri langsung bergegas ke rumah sakit setelah menyiapkan buah tangan tersebut. Begitu sampai di rumah sakit, Valeri langsung menuju ke ruang rawat Firza. Di sana, rupanya Zaida serta paman dan bibinya Firza tengah berbicara di depan ruangan. Selamat siang, sapa Valeri. Zaida menoleh diikuti oleh paman dan bibinya Firza. Zaida kelihatan senang sekali saat tahu Valeri datang. Valeri, seru Zaida senang. Valeri tersenyum. Selamat siang, Bu Danki. Saya datang lagi untuk menjenguk. Bu Danki, apa kabar? 52. Alhamdulillah, saya baik, Val. Valeri mengangguk. Syukurlah. Lalu, Valeri menyapa paman dan bibinya Firza. Ia berbincang sebentar dengan pasangan itu sebelum kemudian mereka izin mau pergi ke kantin rumah sakit dulu untuk makan siang. Zaida hanya berdua dengan Valeri saat ini. Mereka duduk di kursi tunggu di depan ruang rawat Firza. Oh iya, Bu Danki. Ini saya bawakan buah. Valeri menyodorkan parsel besar itu. Terima kasih, Valeri. Repot-repot segala. Ah, enggak repot kok. Oh iya, keadaan Pak Danki bagaimana? Beberapa hari terakhir saya nggak jenguk ke rumah sakit. Kata dokter kondisi Mas Firza sudah stabil, dia juga sudah nggak kritis. Sekarang hanya menjalani perawatan biasa,
tapi entah kenapa Mas Firza belum juga sadar, jelas Zaida. Sorot matanya tampak begitu muram. Valeri menepuk bahu Zaida. Semangat ya, Bu Danki. Mungkin Pak Danki hanya butuh waktu saja. Zaida mengangguk. Kamu sendiri apa kabar, Val? Saya lama nggak lihat kamu. Iya, saya sudah kembali mengambil banyak pekerjaan. Seru juga kembali ke rutinitas awal, saya bisa kembali menjadi diri sendiri. Ini sebenarnya saya juga nggak bisa lama-lama sih, Bu. Soalnya setelah ini juga masih ada pertemuan sama klien periklanan gitu. Zaida mengangguk. Saya ikut senang kalau kamu baik-baik saja, Valeri. Saya juga amat berterima kasih karena selama ini kamu selalu bantu saya. Kalau bukan karena kamu, kasus Niki mungkin akan sulit terungkap. Selain itu, kamu juga menyelamatkan saya lagi di insiden Niki yang kedua. Suatu hari, saya pasti akan balas budi. Valeri tertawa. Bu Danki apa sih? Itu biasalah, memang saya sendiri yang inisiatif mau bantu. Lagian ibu yang pertama bantu saya, ya wajarlah kalau saya balas bantuin. Bantuan saya dan bantuan kamu itu jomplang banget, Val. Bantuan saya hanya hal remeh saja, tapi kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Bagi saya sih nggak ada namanya bantuan remeh. Mau itu sekadar membantu mengambilkan barang yang jatuh pun, bagi saya merupakan bantuan besar. Kebutuhan orang berbeda-beda sih, Bu. Jadi saya harap ibu jangan merendah gitulah di depan saya. Zaida mengangguk. Kamu baik banget ya. Saya harap kamu segera mendapatkan pengganti Dirga yang jauh lebih segala-galanya dan setara sama kamu. Hahaha, amin, tapi saya belum siap cinta-cintaan lagi sih. Nggak tahulah nanti. Sekarang mau puas-puasin kerja dan jalan-jalan aja. Oh iya, apa Dirga masih gangguin ibu? Zaida menggeleng. Alhamdulillah selama beberapa hari terakhir aman, Val. Saya juga sudah memutuskan untuk ganti nomor. Oh ya, saya belum tahu nomornya ibu. Boleh sare. Zaida mengangguk. Mereka pun kembali bertukar nomor. Valeri mengirim pesan singkat kepada Zaida untuk 53. Mengetes nomornya benar atau tidak. Masuk kok, kata Zaida. Siap. Tapi Bu Danki kok akhirnya memutuskan ganti nomor. Pasti repot banget ya kasih kabar ke semua orang yang kenal dekat sama ibu, saudara-saudara juga. Zaida menghela napas berat. Iya. Sebenarnya alasan saya nggak segera ganti nomor meski Mas Dirga berkali-kali neror ya karena ribet, sudah begitu saya merasa nggak enak juga kalau ada yang terlewat dikabari. Barangkali mereka ada butuh sesuatu sama saya nggak tahu nomor saya udah ganti. Tapi, saya rasa saya nggak bisa diem aja. Mas Dirga nggak akan pernah berhenti. Sudah puluhan nomor Mas Dirga yang saya blokir, hasilnya tetap saja. Dia nggak kapok-kapok. Bahkan waktu itu, Zaida tersadar. Ia tidak seharusnya mengatakan bahwa Dirga sempat mengiriminya pesan bahwa dia siap menjadi pengganti karena Firza tak kunjung sadar. Pesan itu yang membuat Zaida benar-benar terpicu dan akhirnya nekat ganti nomor. Waktu itu kenapa, Bu? Tanya Valeri penasaran. Zaida menggeleng. Oh, bukan apa-apa kok. Valeri menatap skeptis. Ibu nggak usah ngerasa nggak enak sama saya. Toh saya dan Dirga udah pisah. Itu. Mas Dirga sempat ngecat saya katanya dia siap menjadi pengganti untuk Mas Firza. Maksudnya merujuk pada kondisi Mas Firza yang masih terbaring di rumah sakit. Valeri melotot. Apa? Lah geleng-geleng kepala. Gila. Dia bener-bener udah gila, Bu. Astaga, aku nggak habis pikir. Ya begitulah, makanya saya yakin ganti nomor saja. Valeri mengusap wajahnya.
Wah, beneran ada yang nggak beres sih sama Dirga. Kok bisa ya aku dulu jatuh cinta banget bahkan sampai mengusahakan banyak hal buat dia. Nggak tahunya dia hanya lelaki brengsek. Zaida menatap prihatin kepada Valeri. Kalau proses perceraian kamu sama Mas Dirga bagaimana, Val? Oh itu, saya sudah sempat mediasi juga kok tapi intinya kami sepakat bercerai. Apalagi yang mau dipertahankan? Doakan saja nanti dipermudah dan bisa cepat juga, Bu. Iya, Val. Amin. Oh iya, saya nggak lihat adiknya Bu Danki. Siapa ya namanya waktu itu? Hafiz. Iya, Hafiz sudah kembali ke pondok beberapa hari yang lalu. Kasihan dia kalau kebanyakan izin, takut ketinggalan pelajaran. Lagi pula di sini saya juga udah sama Bu Nyai dan Pak Kiai. Valeri mangut-mangut. Saya lumayan kaget loh pas tahu adiknya Bu Zaida ternyata masih SMA. Wajahnya dewasa sekali. Hahaha, Hafiz mukanya memang agak boros. Valeri menggeleng. Bukan gitu, Bu. Maksud saya kelihatan dewasa tuh, kayak sudah berwibawa gitulah. Nggak kelihatan kekanak-kanakan khas remaja. Zaida hanya tertawa mendengarnya. 54. Setelah mengobrol banyak hal, Valeri mengecek waktu di arlojinya. Rupanya sudah hampir 1 jam Valeri di sana. Wah, udah lama juga saya kesini. Bu, boleh izin antar saya nengok Pak Danki? Saya pengen tahu saja keadaannya bagaimana. Masa datang ke sini nggak nengok orang sakitnya sama sekali, hehe. Zaida ikut tertawa. Iya, mari. Zaida menemani Valeri masuk ke ruang rawat Firsa. Di sana, Valeri hanya sebentar. Ia ada urusan lagi setelah ini dan harus segera pergi. Saya doakan semoga Pak Danki segera bangun ya, Bu. Semangat, ucap Valeri. Iya, terima kasih, Val. Terima kasih juga sudah menyempatkan menjenguk lagi padahal kamu sendiri juga sibuk. Valeri mengacungkan ibu jarinya. Kalau begitu saya pamit dulu. Permisi. Valeri pun pergi. Sekarang Zaida hanya sendirian. Paman dan bibinya Firsa belum juga kembali. Zaida bertanya-tanya mengapa mereka lama. Tumben sekali. Zaida baru hendak masuk ke dalam ruang rawat Firsa untuk menemani sang suami, tetapi tiba-tiba seorang perawat menghampirinya. Bu Zaida. Zaida menoleh. Benar. Ada apa ya, Sus? Dokter Syam ingin berbicara dengan Anda mengenai kondisi Pak Firsa di ruangannya. Zaida mengerjap. Sekarang, perawat itu mengangguk. Iya, Bu. Mari saya antar ke ruangan Dokter Syam. Zaida bingung. Bu Nyai dan Pak Kiai belum kembali dari kantin dan ia tidak tega meninggalkan Firsa sendirian, padahal sebenarnya juga tidak masalah. Zaida saja yang memang selalu kepikiran dengan Firsa. Bu Zaida. Zaida mendekati perawat itu. Iya, maaf. Lapun akhirnya mengikuti perawat itu untuk bertemu dengan dokternya. Zaida juga penasaran apa yang ingin dibicarakan sang dokter terkait dengan kondisi Firsa. Barangkali ditinggal sebentar tidak akan masalah. Toh, nanti bisa saja Bu Nyai dan Pak Kiai ternyata sudah kembali duluan saat Zaida masih di ruangan dokter itu. Kepergian Valeri, paman dan bibinya Firsa yang belum kembali dari makan siang, dan Zaida yang mendadak dipanggil dokter. Firsa benar-benar sendirian di ruangan itu. Ketika Valeri berjalan keluar dari rumah sakit, rupanya di saat yang sama Dirga juga baru datang ke rumah sakit. Pria itu refleks langsung bersembunyi ketika Nidirga berpapasan dengan mantan istrinya. Sial, hampir aja, batin Dirga kesal. 55. Setelah memastikan Valeri menjauh, Dirga baru berjalan lagi.
La menuju ke resepsionis untuk menanyakan di mana ruang rawat Firsa. Usai mendapatkan nama ruangnya, Dirga segera bergegas mencari. Sesampainya di area ruangan itu, Dirga mengamati sekitar. Di depan ruangan Firsa tidak ada siapapun. Namun, Dirga tidak mau gegabah, jadi ia mengintip sedikit dari jendela ruang rawat Firsa untuk memastikan tidak ada orang lain juga di dalam. Melihat Firsa terbaring sendirian tanpa seorang pun menjaganya, Dirga bersorak kegirangan dalam hati. Wah, laki, kayaknya semesta emang dukung aku buat sama Zaida, batin Dirga bangga. La mengedarkan pandangannya lalu dengan cepat menyelinap masuk ke ruang rawat tersebut. Dirga memandangi kondisi Firsa yang terbaring memejamkan matanya. Pria itu tampak tak berdaya. Dirga spontan tertawa melihatnya. Halo Pak Danki, apa kabar? Lama ya kita nggak ketemu. Tak ada jawaban dari Firsa tentu saja. Pria itu masih memejamkan matanya. Semakin lama menatap Firsa, semakin Dirga jengkel dengan pria itu karena teringat wajahnya pernah dibuat babak belur oleh Firsa. Jadi gini Pak Danki, sebagai junior yang baik, saya mau membantu meringankan tugas Pak Danki. Jadi, kedatangan saya ke sini itu untuk mempermudah kepergian Pak Danki ke surga. Enak loh di sana, katanya banyak bidadari. Jadi, Zaida buat saya aja, ya. Dirga menyeringai jahat. Kemudian mengambil bantal Firsa dan memposisikan benda itu di atas wajahnya. Seringai Dirga semakin melebar. Mati kamu, katanya, sebelum kemudian ia menekan bantal itu pada wajah Firsa kuat-kuat. Selama beberapa saat, Dirga tersenyum puas dan terus menekan bantal itu, tetapi tiba-tiba pergelangan tangannya dicekal kuat-kuat. Dirga membelalak kaget. Hah, itu tangan Firsa. Dirga refleks berusaha menarik pergelangan tangannya dari cengkeraman Firsa dan hal itu membuat pegangannya pada bantal terlepas. Bantal itu pun berakhir jatuh teronggok di lantai. Tak sampai di situ, Dirga kembali syok berat ketika melihat Firsa sudah membuka matanya.